sepertinya tidak memiliki contingency plan dari baik dari Kominfo ataupun dari PSSN. Nah, tapi saya udah lihat ini nggak benar kalau opsional. Jadi Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Waduh, pusat data kita kena hack nih. Kenapa kena hack? Aku juga gak tahu, katanya ada serangan ransomware. Ini katanya data kita kena hack loh. Data kita kena hack. Ternyata ada teman-teman. Halo teman-teman. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan kasus cybercrime yang terjadi pada pusat data nasional kita. Saksikan di video berikut ini. Kamis 20 Juni 2024 terjadi gangguan pada sistem penerbangan Indonesia yang mengakibatkan beberapa penerbangan di-cancel karena adanya gangguan pada sistem penerbangan. Gangguan sistem penerbangan ini diduga diakibatkan oleh karena adanya server Kominfo yang down, sehingga mengakibatkan akibat pada server penerbangan juga. Namun setelah diselidiki, ternyata serangan ini bukanlah serangan ransomware biasa. Menurut konferensi pers dan laporan dari Kemenkominfo, serangan ini adalah serangan ransomware, di mana setelah mereka berhari-hari telah melakukan penanganan, namun mereka tidak berhasil menanganinya. Kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Ransomware berasal dari dua kata, yaitu ransom dan malware. Ransom artinya adalah tebusan dan malware artinya seperti semacam virus komputer, yang kalau disatukan ransomware dapat didefinisikan sebagai serangan pada perangkat komputer di mana hacker meminta bayaran di sini. Nah, dalam kasus Kominfo ini, hacker meminta 8 juta dolar atau jika dirupiahkan itu bernilai sekitar 131 juta rupiah. Serangan ransomware terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap infeksi. Biasanya ransomware akan menyebar melalui email atau link ataupun seperti tautan yang dimana pengguna akan mengklik dan menuju halaman tautan yang telah berisi ransomware. Yang kedua adalah enkripsi data. Enkripsi data secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengubahan suatu data menjadi suatu kalimat yang tidak dapat dibaca sehingga data tersebut bersifat acak dan tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali orang yang memiliki kuncinya. Nah, secara sederhananya saya akan demonstrasikan bagaimana teknik dalam penggunaan enkripsi data ini. Misal di sini kita akan mencoba mengenkripsi sebuah kalimat. Nah, saya akan di sini membuat contoh kalimat. Semoga data kita tidak diretas. Nah, kemudian kita akan mencoba masukkan kuncinya. Contoh di sini saya buat kuncinya Adoi Pagar Sugian dan kita akan enkripsi. Nah, di sini akan muncul data-data acak yang kita tidak tahu apa artinya. Dan kita akan mencoba kembali mendeskripsikan apa arti data ini. Caranya adalah seperti ini. Kita salin data-data yang telah dienkripsi tadi. Kemudian kita tempelkan di sini. Dan selanjutnya kita masukkan kunci enkripsinya tadi, di mana kunci enkripsinya adalah Aloi Pagar Sugian. Boom. Nah, kita telah mendapatkan kembali data yang telah dienkripsi sebelumnya. Bagaimana kalau kunci yang kita masukkan itu salah? Maka mungkin saja data yang kita ingin enkripsi itu tidak dapat kita lihat. Contoh di sini kita menambahkan satu karakter dan hasilnya kalimat yang awalnya tadi tidak muncul, atau dalam beberapa kasus bisa saja kalimat tersebut diubah menjadi karakter-karakter acak yang tidak bisa kita baca. Ini baru kasus dalam proses enkripsi sederhana. Nah, pada proses peretasan data ini tentunya kode enkripsi yang digunakan oleh para hacker lebih rumit daripada semacam kode enkripsi yang saya buat ini. Yang ketiga, pengiriman pesan tebusan. Biasanya setelah hacker berhasil mengenkripsi data,
si hacker akan meminta tebusan yang dikirimkan melalui pesan pada layar komputer si pengguna yang telah berhasil ditipunya. Ransomware sendiri memiliki beberapa jenis berdasarkan cara si hacker mendapatkan data tersebut dan cara si hacker memperlakukan data tersebut. Yang pertama itu ada crypting ransomware. Jenis ini menginskripsi data dan setelahnya para hacker akan meminta tebusan untuk pengembalian data tersebut. Yang kedua adalah locker ransomware. Jenis ini biasanya akan mengunci perangkat dan mencegah pemilik memasuki sistem tapi tidak selalu mengenkripsi data. Yang ketiga adalah doxware ransomware. Nah, jenis ini akan menginskripsi data dan meminta tebusan kepada korban. Dan jika korban tidak membayarkan tebusan tersebut, maka sang hacker akan mengancam untuk membocorkan data hasil enkripsinya tersebut. Yang keempat adalah ransomware as a service, di mana pada jenis ini si hacker akan bekerja sama dengan pihak ketiga atas informasi yang didapatkannya dan biasanya akan meminta hasil sebagai bagiannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas latar belakang peristiwa. Serangan ransomware terhadap PDN ini baru disadari ketika sistem keamanan Kominfo mendeteksi adanya peretasan data. Hal tersebut kemudian langsung dilaporkan oleh karyawan Kominfo dan tidak lama setelahnya muncullah permintaan pesan tebusan yang menandakan bahwa serangan ini adalah serangan ransomware. Identitas dari hacker ini belum diketahui secara pasti, namun beberapa pihak menyebutkan mereka dengan sebutan brown shipper. Namun secara jelas mereka meminta tebusan sebesar 8 juta dolar atau sebesar 131 miliar rupiah. Nah, mengapa sih brown shipper bisa meretas data pada PDN ini? Berikut kami akan merangkum beberapa penyebab peretasan ini bisa terjadi. Yang pertama itu adalah karena kerentanan sistem. Jika sistem dan perangkat lunak yang digunakan di PDN tidak diperbarui atau menggunakan versi yang sudah ketinggalan zaman, mereka bisa memiliki celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh si peretas. Selain itu, pengaturan keamanan yang tidak memadai, seperti kata sandi yang lemah, tidak adanya autentikasi 2 faktor, atau kurangnya firewall yang efektif. Nah, hal tersebut bisa meningkatkan resiko serangan yang bisa terjadi. Bahkan menurut laporan dari kompas.com pada Jumat 5 Juli 2024, dokumen yang diduga berisi kredensial seperti username dan password menuju ke akses PDN ternyata tersebar di internet. Dalam dokumen berjudul Akses Layanan Data Nasional Sementara atau Government Cloud, password yang digunakan untuk mengakses PDN adalah admin tagar 1234. Nah, yang kedua itu adalah kesadaran dan pelatihan karyawan. Karyawan mungkin tidak dilatih dengan baik atau mungkin saja beberapa karyawan tidak memiliki keterampilan IT, tetapi malah ditempatkan ke Kominfo sehingga mereka sulit untuk mengenali tanda-tanda phishing atau praktik keamanan yang baik, sehingga lebih mudah terjebak dalam skema yang menipu, seperti mengklik tautan yang berbahaya atau membuka lampiran yang mencurigakan. Nah, hal itu adalah penyebab umum dalam banyak insiden keamanan cyber. Lalu yang ketiga itu adalah taktik penyerangan. Penyerangan sering menggunakan teknik phishing yang sangat canggih dan meyakinkan untuk memikat karyawan agar mengunduh malware. Email yang tampak sah dan tautan yang terlihat aman dapat membingungkan, bahkan karyawan yang berpengalaman pun juga bingung. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah tidak adanya backup data. Backup data merupakan proses penyalinan data-data penting, sehingga jika terjadi hal-hal seperti ransomware ini, kita tidak perlu panik sebab kita mempunyai data cadangan. Namun, apa boleh buat, tampaknya pihak Kominfo menganggap enteng data nasional kita, sehingga tidak melakukan backup data. Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional atau PDN di Pusat Data Kominfo berdampak kepada lebih dari 210 instansi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Instansi yang terdampak serangan ransomware antara lain instansi kementerian,
ada 30 instansi, instansi provinsi ada 15 instansi, instansi kabupaten ada 148 instansi, dan instansi kota ada 48 instansi. Kemungkinan jenis data yang mungkin terpengaruh, yang pertama data pribadi warga, yaitu informasi seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor identitas nasional yang dapat digunakan untuk pencurian identitas, dan data kesehatan seperti riwayat kesehatan, catatan medis, dan data asuransi kesehatan. Yang kedua, data administrasi pemerintah. Data yang berhubungan dengan registrasi pemerintah seperti status kewarganegaraan, informasi registrasi pemilih, beserta berbagai dokumen resmi yang disimpan oleh pemerintah untuk informasi yang sensitif. Yang ketiga, data keuangan, yaitu informasi terkait anggaran dan pengeluaran atau perencanaan keuangan, termasuk data rekening bank dan transaksi keuangan. Keempat, data operasional PDN, informasi tentang proyek pemerintah yang sedang berjalan, yaitu dokumen perencanaan dan pelaksanaan, mengenai prosedur, kebijakan, dan sistem yang digunakan. Yang kelima, informasi sensitif, yaitu data yang berhubungan dengan strategi nasional, keamanan, dan intelijen yang harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Yang keenam, rencana dan kebijakan, yaitu dokumen yang berisi strategi pemerintah, kebijakan, keputusan yang belum diumumkan. Yang ketujuh, email dan komunikasi, informasi dari sistem email internal yang mungkin memuat komunikasi yang bersifat sensitif. Server Ditjen Imigrasi menjadi salah satu instansi yang terdampak paling parah karena menyebabkan kekacauan data penumpang pesawat dan kapal tujuan ke luar negeri. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Untuk menangani serangan ransomware dan mengembalikan data yang salah dienkripsi atau dicuri, pemerintah biasanya melakukan beberapa solusi dan tindakan strategis. Berikut adalah langkah-langkah yang mungkin dilakukan pemerintah untuk menangani serangan ransomware terhadap PDN 24 Juni 2024. Pertama adalah pemulihan data dari backup data. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah memulihkan data dari backup yang ada. Pemerintah biasanya memiliki sistem cadangan data yang tersimpan di lokasi atau dalam cloud yang aman. Namun, data yang terbackup hanya 2% saja. Yang kedua adalah investigasi dan pengamanan insiden. Pemerintah biasanya memiliki tim respon insiden cyber untuk menyelidiki bagaimana serangan terjadi. Mereka akan menyelidiki bagaimana serangan terjadi, menilai kerusakan, dan menentukan langkah-langkah mitigasi. Ketiga adalah kerjasama dengan pihak eksternal. Pihak eksternal seperti perusahaan keamanan siber swasta juga sering dilibatkan untuk menangani situasi, menemukan solusi, dan memberikan saran terkait keamanan. Yang keempat, transparansi publik. Pemerintah secara jujur memberikan langkah-langkah yang telah diambil, potensi resiko kebocoran data, dan cara melindungi diri, seperti memantau aktivitas perbankan jika data pribadinya dicuri. Yang kelima adalah tidak membayar tebusan. Setelah diskusi panjang, pemerintah memilih untuk tidak membayar tebusan yang dipakai hacker sebesar 131 miliar dan memilih untuk mencari langkah pencegahan lainnya. Namun sepertinya tak ada berkata lain. Pada Selasa 2 Juli 2024, sebuah akun Twitter bernama Pulse Intelligence Center membagikan sebuah postingan yang berisi permintaan maaf terhadap serangan yang mereka lakukan dan berjanji akan mengembalikan kata kunci deskripsi pada hari Rabu. Setelah menerima kata kunci deskripsi, pemerintah akan segera memulihkan data yang terdeskripsi. Namun, itu tidak menjamin data tersebut aman, karena mungkin saja hacker memiliki salinan data. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari kasus peretasan pusat data nasional ini adalah menunjukkan betapa rentannya pusat data nasional kita terhadap serangan cybercrime. Bahkan sekelas pusat data nasional pun masih bisa diretas. Hal itu menyadarkan kita untuk selalu menjaga data pribadi kita sendiri. Jangan pernah membagikan informasi kita kepada orang lain ataupun mengklik tautan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya Aloy Sugian dan seluruh anggota kelompok 4 mohon undur diri. Dan seperti biasa, terima kasih.